cara nanggepin orang yang nyinyir. Hayo, kenapa harus nyinyir? Tapi nggak apa-apa. Semua orang kan macam-macam ya. Ada yang nyinyir, ada yang baik, ada yang ceplos-ceplos, ada yang emang niatnya baik tapi sebenarnya cara ngomongnya nyakitin gitu. Banyak ya orang tuh macam-macam. Jadi jujur aja dari Everybody fucking jump. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Almizan DS. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang Q&A yang kemarin aku sempat buka di Instagram dan di WhatsApp. Udah ada beberapa yang nanya, jadi langsung aja aku mau jawab ya. Ini mumpung ada anaknya nih tuh. Ya, Mizan diem aja dulu sayang, Umi mau baca. Kita baca yuk. Ini dari pertanyaan pertama dari Emma. Ini teman pesantrenku, dari Tante Emma. Bertanya, Almizan kapan punya adik? Dia aja ketawa. Almizan kapan punya adik katanya. Kalau untuk punya adik, sebenarnya dulu aku ngejarakin Almizan pengen punya dia lagi tuh pas umur dia udah 2 tahun. Nah terus sekarang dia udah 2 tahun setengah, kita berubah pikiran lagi nih. Kalau dulu karena pengen Almizan bisa jalan dulu, nah sekarang minimal Almizan bisa bicara. Karena kalau nanti Almizan ngomongnya belum lancar, khawatirnya nanti kalau dia mau apa-apa kita kerepotan sendiri kan. Jadi insya Allah kita omongin untuk adiknya Almizan kalau Mizan udah bisa bicara. Jadi abang nanti ya, doain ya. Semoga Almizan bisa cepet punya adik yang sayang sama Almizan pastinya. Nah, pertanyaan yang kedua ini dari Sarah Tua Zahro, masih dari teman pesantrenku juga. Gimana cara atur waktu kerja sama asuh Almizan? Gimana Zan? Gimana Umi kalau kerja Mizan sama siapa? Nah, jawabannya kebetulan aku kerjanya Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu Minggu tuh aku banyak waktu luang sama anak, dan aku juga kerjanya emang dari pagi sampai jam 4 aja. Jadi kemungkinan ketemu sama anak juga sebelum dia tidur aku bisa ketemu sama dia. Jadi cara atur waktunya sebenarnya kita harus ini ya, kerja sama pengasuhnya Almizan. Jadi di sini kerja sama pengasuhnya Almizan. Jadi di sini aku menganggap pengasuhnya ini benar-benar partner aku dalam mengasuh dan membimbing Almizan. Jadi karena Almizan kondisinya kayak gini, pertama kali aku titipin Almizan kan usia Almizan 3 bulan ya. Pas aku cuti tuh, pas aku kerja langsung nitipin anak ke pengasuh. Nah di sana aku terbuka, aku jelasin semua sama mbaknya gimana kondisi Almizan, supaya apa? Supaya kedepannya nanti apa yang aku arahin ke mbaknya juga mau meraktekin ke Almizannya. Apalagi kan anak kayak gini kan tumbuh kembangnya juga nggak bisa disamain ya sama anak lainnya. Duh kehalingan nih, nggak apa-apa ya, Almizannya juga mau lihat. Nggak bisa disamain, jadi otomatis gimana caranya supaya mbaknya nggak kaget di usia 3 bulan, misal Almizan kok belum bisa angkat pala nih, kayak gitu. Jadi caranya aku benar-benar ngasih tahu mbaknya kondisinya, kalau nih anak nanti kedepannya akan ada tumbuh kembang yang terlambat. Terus di sana juga aku jelasin sama mbaknya, misal mulai dari bangun pagi sampai aku pulang kerja, nanti nih ibunya nih, aku manggilnya ibu ya, mbaknya aku manggilnya ibu. Si ibu ini ngapain aja, misal mulai dari jadwal makan, mulai dari stimulasi Almizan, dari hari ke hari aku transfer ilmu ke ibunya, ke mbaknya Mizan ini. Jadi aku cari tahu ilmunya, aku praktekinnya, berharap ibunya ini bisa mau praktekin Almizan, karena kan kesehariannya lebih banyak sama mbaknya. Kalau sama aku kan emang udah sore, dan emang pas malam itu kan jam-jamnya anak harus istirahat.
Jadi masa-masa belajar dia itu emang dari pagi sampai siang. Makanya intinya di sini kita anggap si mbaknya ini partner dan kita transfer apa yang kita tahu ke dia. Jadi dia juga banyak tahu tentang Down syndrome. Dan jadi di sini aku tekankan kalau Al-Mizan itu dilatihnya emang lebih banyak sama mbaknya, sama ibu. Manggil mbaknya kita ibu Imas ya. Karena apa? Karena Al-Mizan ini kan tumbuh kembangnya harus dikejar, nggak bisa disamain sama bayi-bayi lainnya, sama bayi normal. Jadi kalau anak lain diajarinnya 1 kali 2 kali dia ngerti, kalau Al-Mizan ini dan teman-temannya itu ngajarnya bisa sampai 10 kali. Jadi kan nggak bisa ya kalau misalnya kita ibu pekerja terus ngajarin anaknya gimana nih caranya gitu. Iya, kalau aku caranya dari awal aku nitipin anak sama ibu, itu aku kasih tahu dulu Al-Mizan ini ada apa, kelainan apa, dan dampaknya ke depannya itu apa, supaya si ibu pengasuhnya ini tahu, oh anak ini emang butuh perhatian lebih, anak ini butuh pelajaran yang lebih, misal harus sering diarahin, harus sering dilatih. Jadi aku bener-bener ngasih materi dulu nih ke ibu pengasuh supaya nanti kedepannya gampang aku buat merintahin si ibu pengasuhnya ini. Kayak misal, Bu, Al-Mizan sering didudukin ya, pakein bantal, terus nanti dia disenderin aja ke bantal buat ngelatih pinggangnya. Terus kadang sebelum mandi pijit-pijit aja Bu kaki sampai pinggangnya, aku ajarin juga gimana cara pijitnya. Jadi kalau udah kita kerja gini, maksimal kita harus transfer ilmu kita sama ibu pengasuh, dan kita juga kasih tahu sama si ibu terapi apa aja yang harus dikasih ke Al-Mizan. Karena kan si ibu pengasuh biasanya nggak tahu ya, berjalannya aja, ngasuh aja, tapi untuk kelebihannya Al-Mizan harus diasah apa, biasanya mereka emang nggak tahu. Jadi kita yang kasih tahu, jangan kita doang nih yang tahu. Karena kan Al-Mizan lebih banyaknya itu dari pagi sampai siang sampai sore kan sama ibu pengasuh. Nah pas aku pulang kerja di situ kan udah fase anak butuh istirahat, jadi nggak usah terlalu diporsir lagi belajarnya, tinggal kita ulang-ulang lagi aja pelan-pelan sama kita, supaya si anak pun ngerasa Abi sama Uminya tetap ada dalam mengajarkan dia gitu. Jadi tinggal bagi waktu aja, pagi sore siang sama ibu pengasuh, sore sampai mau tidur kita asah lagi, aku ajarin lagi sama Abinya gitu. Jadi jangan dijadikan hambatan masalah ibu pekerja dalam mengasuh anak, karena setiap ibu itu punya pilihan yang berbeda. Ada yang dia emang mau ibu rumah tangga aja, ada yang inginnya tetap berkarir dengan mengasuh anak yang tidak terbengkalai. Semua itu pilihan, jadi semuanya sebenarnya sama aja, tinggal gimana kita cara bagi waktunya. Kalau aku cara bagi waktunya gitu, Sabtu Minggu kan emang udah sama aku full, jadi tinggal kita asah lagi tuh yang seminggu, yang 5 hari sebelumnya kita ulang lagi. Dan cara ngajarin Al-Mizan itu aku jadwal ini, misal seminggu ini Al-Mizan belajar apa, apakah dia nyoret-nyoret buku, apakah dia kayak disuruh-suruh naruh baju kotor, buka baju, itu tuh seminggu full harus itu terus. Besok kalau udah bisa ditambah lagi pelajaran baru, arahan baru, dan seterusnya. Pokoknya materinya dari aku, nanti ibu pengasuhnya yang praktekin, ibu pengasuhnya udah praktekin, kita ulang lagi dari sore sampai mau tidur. Yang penting tetap belajar sambil bermain supaya si anak gak jenuh, dan kita tetap harus ada supaya dia merasakan kasih sayang ibu sama bapaknya, meskipun kita berdua sama-sama bekerja ya. Terus ada pertanyaan lagi nih, yang ketiga masih dari Instagram nanyanya. Ini dari sepupuku namanya Dijah Momilulu. Nah ini sepupuku Hodijah bertanya, Us, gimana cara lu nanggepin nyinyiran orang tentang Amin ponakan Wak Momi yang tampan? Sini tampan. Hai Al-Mizan. Al-Mizan tampan. Dia keluar sibuk sama mainannya. Nah ini kenapa Amin, jangan bingung ya, karena nama Amin itu Muhammad Amin Al-Mizan. Jadi sepupuku manggilnya emang Amin.
Jawabannya gimana nih cara nanggepin orang yang nyinyir? Hayo, kenapa harus nyinyir? Tapi nggak apa-apa. Semua orang kan macam-macam ya. Ada yang nyinyir, ada yang baik, ada yang ceplos-ceplos, ada yang emang niatnya baik tapi sebenarnya cara ngomongnya nyakitin gitu. Banyak ya orang tuh macam-macam. Jadi jujur aja dari awal aku melahirkan terus bayiku divonis Down syndrome, di sana aku tuh yang pertama kali aku siapin itu diri aku yang dalam hati tuh ngomong, ya Allah aku harus siap menghadapi kedepannya banyak ocehan dari orang, banyak yang menjudge aku ini hamilnya makan apa, kok anaknya bisa kayak gini. Terus banyak yang pas nanti Almizan udah gede tuh, ini anak kenapa sih, ada yang bilang maaf ya, mukanya muka-muka idiot. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh karena kita banyak dan sering nemuin banyak macam-macam orang yang kayak gitu kalau ketemu sama anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi aku udah menyiapkan diri dulu nih sebelum Almizan sampai segede ini pun, pas dia lahir yang aku siapin hati. Di situ hati aku bener-bener harus terima sama perilaku dan sikap orang nantinya. Aku harus buka telinga, buka mata, karena kita nggak bisa menutup semua mulut-mulut orang-orang yang banyak di luar sana. Yang kita bisa hanyalah membuka hati, pikiran, dan telinga kita supaya kita siap. Mau nggak mau harus mau, siap nggak siap harus siap, karena kita bakalan ketemu sama orang yang kayak gitu. Mungkin sekarang belum, entah nanti, besok, lusa, atau kedepannya kita kan nggak tahu. Jadi kita harus menguatkan diri kita masing-masing. Intinya itu. Karena mau gimana, masih kita mau ajak berantem kan, ibunya nggak mungkin. Dia kan punya mulut, dia punya pikiran sendiri tentang anak-anak berkebutuhan khusus. It's okay, nggak apa-apa. Jadi kita nggak usah ngajak ribut atau cari musuh. Jadi kita lebih baik itu diam demi jadi orang bijak. Jadi nggak semua omongan orang harus kita ambil, harus kita pikirin, nggak usah diambil pusing. Oke, moms? Sip. Sekarang ke pertanyaan keempat dari teman kerjaku, ini bidan Rizka Yun. Kalau gede mau disekolahin di mana? Di sekolah umum apa luar biasa? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Nah, aku sekarang udah mulai ngebahas sama abinya Mizan. Mizan nanti mau sekolah di mana? Kalau aku pribadi pengennya ya, kalau aku pribadi dulu nih, pengennya anak aku tuh bisa sekolah di sekolah umum bareng sama anak-anak lainnya, supaya nanti harapannya udah bukan akademik lagi nih harapannya si Almizan ini bisa mengikuti tingkah laku mereka yang anak-anak biasa, bisa berbaur, bisa main, terus kalau diajak ngobrol nyambung. Itu aja deh kalau aku harapannya, itu intinya bisa berperilaku sama dengan anak-anak lainnya ya. Itu aku pribadi. Nah, setelah aku perbincangkan sama abinya Mizan, harapannya kita ini insya Allah mudah-mudahan atas izin Allah mau membentuk Almizan menjadi seorang tahfiz Quran. Nah, dari sekarang kita udah cari-cari sekolah yang rekomennya bagus buat anak-anak kayak dia. Kata temenku sih ada pesantren tahfiz yang pulang pergi gitu. Jadi aku sebenarnya nggak bisa juga nih pesantrenin anak-anak kayak Almizan ini. Luar biasa banget ya kalau di pesantrenin, nggak bisa, kayaknya hati aku berat banget. Apalagi masih kecil ya. Jadi nanti Almizan mudah-mudahan di usia 5 tahun kita tes IQ dulu. Kalau kata dokter IQ-nya bisa nggak bisa, intinya kita asah dulu sih sebenarnya dari sekarang. Kita arahin dia ke Al-Quran, terus pas usia 5 tahun nanti insya Allah kita sekolahin di tahfiz Quran. Tapi tahfiz Qurannya yang bisa pulang pergi, karena dia masih kecil kan. Pelan-pelan nanti ke depannya mudah-mudahan Almizannya bisa mandiri, amin, bisa dilepas. Jadi nanti biarkan aja nanti dia pesantren di tahfiz Quran, karena kita mau fokusin Almizan di satu bidang aja. Kalau emang kelebihannya di sana ya kita fokusin ke sana. Dan ini kita lagi mengarahkan dia, mudah-mudahan atas izin Allah ya. Semua orang tua pasti mau yang terbaik buat anaknya. Doain ya biar bisa sekolah di sekolah umum. Bidan Rizka, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya ini dari teman kerjaku juga. Senyum anaknya.
Ini dari teman kerjaku juga, namanya Erni. Dia perawat di puskesmas aku juga. Erni, pertanyaannya, gimana cara Umi mengenalkan Mizan agar mau berbaur dengan teman-temannya?